Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini Yoga di channel The Line. Apa kabar semua sahabat-sahabat The Line? Semoga semakin sehat, semakin bahagia selalu ya, semakin diberikan kemudahan dalam mencapai kesembuhan, kemudian dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kali ini saya menyempatkan waktu lagi kembali untuk mengupload video tentang pembahasan GERD, NCT dan psikosomatis. Tapi pada sebelumnya ya, saya minta maaf juga kepada teman-teman karena baru belakangan ini saya belum ada upload video kembali karena dikarenakan saya ada kesibukan. Dikarenakan ada kesibukan ya, kemudian di real karena dipraktekkan itu sudah semakin banyak pasien-pasien saya yang karena saya rasa semakin penambahan tahun, saya rasa penyakit seperti ini penderitanya sangat banyak ya, semakin bertambah. Jadi saya lebih fokuskan ke real dulu gitu kan, ke real dulu. Jadi untuk teman-teman yang di media sosial saya tolong dimengerti ya karena keadaan yang di real masih sangat, pekerjaan saya yang di real masih terlalu padat banget ya. Jadi waktu untuk saya mengupload video, membuat video atau menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, dari yang inbox yang masuk, saya belum bisa merespon satu persatu gitu. Jadinya sebagian yang bisa saya respon karena jumlahnya sangat terlalu banyak, jadi saya belum bisa merespon satu persatu. Jadi dengan ini saya membuatkan video, mudah-mudahan mewakili semua pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat semua ya yang mempertanyakan dari inboxnya ya. Makanya saya sempatkan ini melalui video ini ya. Oke, langsung aja ya kita bahas. Di sini adalah bahwasanya saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun keluhan-keluhan yang teman-teman pertanyakan, teman-teman mengeluhkan di media sosial saya, di inbox saya. Nah, ini yang jadi permasalahan ada saya ikut turut prihatin kepada sahabat-sahabat lain, terutamanya ya sahabat-sahabat lain yang dari awalnya tuh udah baikan, kemudian sudah kondisi badan sudah prima, kemudian sudah bisa bekerja, sudah bisa jalan ke mana-mana, sudah bisa sendirian gitu kan, lambung pun sudah aman gitu kan, sudah jarang kambuh, pantangan pun sudah bebas, mau makan apa aja sudah nggak ada kendala. Nah, tetapi karena kenapa di beberapa minggu belakangan ini atau di beberapa bulan ini kebanyakan teman-teman atau sahabat-sahabat dari The Line ini pada kamu semua, pada ngedrop semua. Itu yang berdasarkan dari yang keluhan ya, dari keluhan yang inbox yang masuk ke saya dari WA, dari Facebook, dari apalagi dari email gitu kan. Sangat banyak yang masuk ke saya tuh, rata-rata kebanyakan itu rata-rata yang udah pada sembuh tuh, udah 85% itu kesembuhan. Itu menghubungi saya kembali itu ngedrop lagi, kemudian kambuh seperti semula, seperti sedia kala. Dan itu untuk mengatasinya lagi sudah bingung, sudah kenapa kok masih kambuh lagi gitu, kok kembali lagi penyakitnya.
Nah, di sini saya mau membahas gitu kan, karena kebanyakan itu, jadi saya bahas ini begini. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para penderita GERD, NCT, dan psikosomatis. Yang mereka lakukan kesalahan ini yang adalah sebenarnya ya kesalahan yang sangat merugikan bagi penderita. Saya tidak menyampaikan ini keseluruhan ya. Saya tidak menyampaikan ini hanya khusus untuk para penderita GERD, NCT, psikosomatis doang itu, atau yang sudah mau sembuh doang, tidak. Tetapi saya keseluruhan yang sudah mencapai kesembuhan 85%, yang mencapai 100%, kemudian yang masih tahap pengobatan 25% gitu. Keseluruhan saya menyampaikan ini, menjelaskan ini kepada keseluruhannya. Begini, kesalahan fatal atau kesalahan yang sangat-sangat merugikan para penderita GERD, NCT, dan psikosomatis walaupun dia sudah sehat 100% ya. Kesalahannya adalah di tengah-tengah kita ditimpa musibah masalah wabah corona ini yang sedang viral-viralnya ya, yang jadi artis di dunia ini, artis Bollywood namanya istilahnya, terkenal di mana-mana. Kesalahan ada penderita GERD, NCT, psikosomatis ini adalah terlalu mengikuti jalannya update-nya pemberitaan tentang virus corona tersebut. Nah, karena di sini kalau saya bandingkan aja ya, saya perbandingkan aja. Orang yang tidak memiliki riwayat GERD, NCT, dan psikosomatis, mereka sehat-sehat aja, mereka normal-normal aja, mereka tidak ada ketakutan tentang penyakit sama sekali. Nah, setelah mereka mengalami di tengah-tengah dilanda wabah corona ini, mereka yang sehat aja, mereka parno loh, mereka cemas loh, mereka panik loh. Karena kenapa? Karena terlalu mengikuti arus ataupun mengikuti update pemberitaan di luar sana melalui media sosial, melalui televisi, melalui radio, melalui kemudian lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Mereka terlalu mengikuti itu, dari yang berapa korbannya, kemudian ciri-cirinya apa, yang dirasakan apa, kemudian tentang virus ini mematikan, sangat luar biasa mematikan, berbahayanya semana gitu kan, tingkat level kematiannya berapa, kemudian tingkat berbahayanya itu semana levelnya gitu kan. Mereka mengupdate dan mencari tahu, nggak usah mencari tahu, tetapi kan namanya udah Indonesia ya kan. Namanya udah Indonesia itu masalah kecil menjadi besar, masalah besar tambah dibesarkan lagi, diluaskan lagi kan gitu, seperti digadang-gadangkan. Banyak orang semenjak diwabah di tengah viral-viralnya corona ini, banyak yang menjadi dokter-dokter mendadak. Kenapa saya bilang dokter mendadak? Jadi karena kan dia orang biasa sebetulnya, dia hanya mendapatkan kutipan-kutipan informasi ya, narasumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari yang dia nyatakan, yang dia lampirkan di dalam artikel gitu. Dia kutip, dia share ke lain, di share ke kontak semua, di share ke semua. Jadi belum tahu narasumber itu, info yang dia share itu sudah terbukti memang benar, sudah dari Kemenkes itu sudah membenarkan, sudah bahwasanya iya benar, caranya itu benar, karena sudah melalui penelitian dan melalui proses pembuktian juga. Itu yang dilakukan ada dari berbagai yang kita alami saat ini. Nah, yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, kebanyakan di luar sana adalah banyak para penderita nggak usah ada penderita, tetapi yang orang normal aja mereka udah pada panik, karena di Indonesia ini udah lumrah ya untuk menyebar kepanikan, menyebar ketakutan. Itu udah di Indonesia udah tradisi ya.
Jadi itulah kesalahan dan kerugian yang sangat fatal yang dilakukan oleh penderita GERD NCT dan psikosomatis. Sangat merugikan karena terlalu mengikuti ataupun mencari tahu ataupun terlalu harus benar-benar paham dengan virus tersebut, ya. Itu kesalahannya, dan pasien saya semakin banyak loh. Karena pasien saya semakin banyak dikarenakan karena itu orang normal jadi sakit anxieties deh. Padahal nggak ada sakit apa-apa gitu, sehat aja. Semenjak ada corona dia langsung jadi sakit cemas deh. Itulah, jadi semakin banyak penderita anxieties ini gitu, karena ya menakut-nakuti dia sendiri gitu ya. Itu yang terjadi saat ini. Nah, jadi yang saran saya atau solusi dari saya adalah, kalau yang sudah terlanjur mengikuti berita-berita tentang corona, ataupun boleh kita mengikuti ataupun mengetahui virus corona tersebut, itu boleh-boleh saja. Tetapi balik lagi, saya sarankan untuk para penderita GERD NCT psikosomatis itu tidak layak untuk dikonsumsi penderita GERD NCT dan psikosomatis. Karena kenapa saya bilang tidak layak untuk dikonsumsi para penderita GERD NCT dan psikosomatis? Karena penderita GERD NCT dan psikosomatis ini adalah dia orangnya tipikalnya bawaannya itu gampang terpengaruh terhadap yang negatif apapun itu, terutama dari segi penyakit. Itu paling cepat dan paling bereaksi itu dari segi penyakit. Itu ya. Jadi kenapa saya bilang tidak layak konsumsi, ya karena penderita NCT ini adalah GERD NCT psikosomatis ini adalah orang yang paling gampang terpengaruh dan hatinya itu paling melo ya, saya bilang itu melo. Kenapa melo? Karena dia gampang tersentuh. Karena dia hanya memandang, contohnya gini, ciri-ciri orang yang terkena virus corona. Ciri-cirinya nih, pertama demam tinggi, kemudian pusing lah, lemes lah, sesak, napas pendek, kemudian persendian sakit dan lain bla 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 bla. Dalam beberapa 1 minggu, dalam 7 hari akan mengalami ini, dalam 14 hari akan mengalami ini, kemudian ini menyerang, itu menyerang. Itu ya, itu yang dibaca dan itu yang didengar, itu yang dilihat, ya kan. Secara otomatis dalam hitungan menit, enggak usah dalam hitungan detik, itu langsung tersugesti di dalam pikiran mereka, para penderita. Nah, jadi semua ciri-ciri yang ataupun dampak-dampaknya itu, yang sensasi-sensasinya itu akan melekat. Nah, para penderita NCT ini akan merasa, penderita NCT ini kan bawaannya memang sesak ini kan. Nah, karena ditambah dengan sugesti dari corona, itu ciri-cirinya sama nih. Tenggorokannya agak ganjel nih, agak-agak batuk-batuk nih. Nah, sama nih. Nah, kemudian agak-agak pusing nih, sama lagi nih gitu kan. Nah, jadi tingkat karena memiliki ada sesaknya sama, pusingnya sama, tenggorokannya sama, batuk-batuknya sama, lemesnya sama, dan lain-lainnya itu sama, hampir kesamaan semua di situ kan. Jadi kebanyakan itu menyamakan hobinya GERD NCT psikosomatis ini kan adalah hobinya, kegemarannya itu adalah hobinya adalah mengkait-kaitkan dirinya sendiri dengan penyakit kronis. Nah, itu kan ciri-ciri dari memang watak ataupun pembawaan dari GERD NCT dan psikosomatis itu adalah hobinya, kemudian kegemarannya, kemudian kesukaannya, kemudian kegemarannya istilahnya itu sukanya itu
mengkait-kaitkan dirinya sendiri dengan penyakit-penyakit yang kronis, mengkait-kaitkan dirinya dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan. Itu penderita GERD sensitif dan psikosomatis, ya kan, itu hobinya. Nah, kalau mereka sudah terlanjur sudah membacakan ciri-ciri tersebut gitu, saya sarankan di sini yang pertama adalah stop melihat informasi video-video. Sama ada nih contoh lagi ya, saya nih kan ada pasien saya, kebanyakan nih bukan 1-2 orang, bukan lebih dah, karena dia membaca artikel ya, masuk ke WA nih cara atau apa nih, ataupun dia melihat dari YouTube, ataupun dia melihat dari Facebook, cara penangkal virus agar badan dia makan bawang putih gitu ya kan, makan bawang putih. Nah, dia penderita GERD nih, dia penderita GERD sensitif psikosomatis. Nah, karena saking cemasnya dengan akan virus tersebut, dia makanlah itu bawang putih. Karena saking takutnya, dia makan 2 sium bawang putih dimakan. Nah, pada saat itu terjadi sangat over dan berlebihan sekali ya, saya rasa. Jadi mereka tidak bisa berpikir sehat, tidak bisa berpikir logika, akal panjangnya gimana ya. Mereka mempunyai GERD. Nah, bawang putih itu sifatnya itu tajam dan panas. Memang bentuknya itu adalah antibiotik ya, antibiotik yang sangat tinggi ya kan, sangat bagus gitu bagi tubuh, detox yang bagus. Tetapi balik lagi, kita ya pakai logika juga kali ya kan, nggak hanya ya waduh, kita konsumsi 1 sium aja itu udah sangat tinggi, sangat besar, sangat kita minum makan yang sudah di blender ataupun sudah setengah sendok teh aja itu berpengaruh ke lambung, karena dia di lambung dia sangat panas, kayak rasanya terbakar ya. Jadi mengalami sehingga lambungnya luka kembali. Nah, kita harus pinter-pinter lah, jangan terlalu mengikutin informasi atau artikel-artikel yang ada di media sosial, kemudian di luar sana, yang apapun di lingkungan, dari omongan orang ini itu. Jangan terlalu yang kita pegang adalah dari Kemenkes langsung udah ya, dari disnakernya gitu kan, kita langsung dari situnya aja, nggak usah yang dari yang ini dari itu ini. Belum, kita nggak tahu narasumbernya dari mana ya, konsumsi daun ini, rebusan ini dan ya, kita nggak tahu udah terbukti belum, sudah ada penelitiannya belum, sudah ada apanya belum. Iya, kalau cocok ke tubuh kita, kalau tidak gimana? Kita ada penderita asam lambungnya loh, jangan sembarangan. Nah, itu yang saya khawatirkan di situ, karena kekhawatiran, karena kecemasan terhadap corona gitu, mereka tidak berpikir panjang lagi, mereka tidak berpikir sehat lagi gitu kan, apa yang begitu, apa ini bagus ini mereka konsumsi, dan mereka tidak memikirkan bahwasanya mereka ada riwayat asam lambung. Yang terjadi adalah memperparah, kemudian tingkat NCT-nya adalah kecemasan. Nah, tidak, kalau kecemasan asam lambung naik. Nah, karena terlalu cemas, terlalu memikirkan itu udah pasti tahu, teman-teman pasti udah tahu ya. Kalau udah cemas, udah terhadap ini, terlalu takut akan sesuatu, maka penyakit akan kambuh kembali ya. Jadi saran saya tadi itu, ya, stop untuk mencari tahu tentang penyakit corona ya, hapus semua tentang informasi tentang corona, apapun itu, tutup kuping, tutup mata, tutup hidung, tutup mulut gitu ya. Ada di televisi, langsung ganti channel. Ada di WA, langsung hapus. Kemudian ada di Facebook, lewatkan, hiraukan, nggak usah buka Facebook ya. Ada di radio ataupun di pendengaran ataupun omongan-omongan dari lingkungan, langsung menghindar, langsung menjauh ya. Jangan hindari itu, jangan sampai pikiran kita teracuni lagi dengan hal-hal yang
menakutkan lagi gitu. Jangan ditakut-takuti lagi diri kita. Kita udah takut dengan GERD, NCT dan psikosomatisnya, jangan ditambah lagi dengan rasa takut terhadap corona tersebut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah yang teman-teman harus ketahui, yang teman-teman harus pegang adalah cara memprotek diri sendiri terhadap virus tersebut. Itu yang harus dipegang dan harus dijalani. Nah, selebihnya yang korbannya berapa, yang ODP berapa, kemudian tingkat kematiannya udah berapa nih sekarang nih update nih, ya kan. Kemudian negara lain udah paling tinggi yang mana nih, paling tinggi nih yang terkena virus ini, korbannya paling yang banyak yang mana nih? Oh, Amerika, Italia dan lain sebagainya. Kemudian di wilayah kotanya udah berapa orang nih, tingkat kematian ini yang mana-mana aja nih, ada apa? Bukan itu yang dicari tahu. Yang kita ketahui, yang kita apain nggak usah, itu bodoh amat, terserah. Itu kita nggak usah kita terlalu ikutin gitu. Yang perlu kita ikutin adalah cara memprotek diri kita sendiri terhadap virus tersebut, apa-apa aja. Nah, itu kita jalanin. Nah, kalau udah kita jalanin, buang segala kecemasan. Kalau sudah terlanjur, udah terbaca ciri-cirinya ataupun apa-apa itu, yakini bahwasanya selama kita sudah menjalani protection terhadap virus tersebut, kita akan pasti aman-aman aja, ya. Kita aman-aman aja. Bagaimana cara memprotection diri kita sendiri terhadap virus tersebut? Kan sudah di-share dari televisi. Dari televisi sudah itu aja sebenarnya, udah diumumkan. Kemudian dari media sosial pun sudah banyak diumumkan seperti itu. Ya, dari jaga jarak, kemudian lebih sering bersih-bersih, cuci tangan, sering mandi, kemudian tingkatkan daya imun tubuh, kemudian olahraga, minum air putih yang banyak, istirahat yang banyak gitu kan, istirahat yang cukup gitu. Jadi itu yang harus kita pelajarin dan harus kita jalanin, ya. Jangan kalau hanya itu yang korban berapa nih, itu urusan pemerintah. Udah, intinya kita memprotek diri sendiri, jangan keluar rumah gitu kan kalau tidak sangat darurat. Nah, kalau misalnya ada yang lagi bekerja, silahkan bekerja dengan niat apa? Niatnya selama kita niatnya untuk menafkahi keluarga, itu nggak masalah. Mudah-mudahan ada mudarat dari perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk perlindungan kita dari segala virus. Tetapi balik lagi, kita harus tetap safety juga, gitu kan. Selama kita niat kita untuk mencari nafkah, ya nggak masalah. Mudah-mudahan itu dilindungi Allah oleh Tuhan kita sendiri, ya. Tetapi kalau misalnya tidak darurat, tidak terlalu yang dibutuhkan banget, hanya untuk nongkrong, hanya untuk jalan sana, nggak perlu kalau kayak gitu, ya kan. Nah, itu yang terjadi, ya. Jadi itu dari saya, ya. Untuk teman-teman semua yang lagi ngedrop, yang lagi apa, buang jauh-jauh itu. Pegang gini, yang kita jalani adalah, yang kita pegang adalah, yang harus kita ketahui adalah cara memprotek diri kita sendiri terhadap virus tersebut. Udah, selebihnya nggak usah kita pikirin mau korbannya berapa, ini virusnya berapa, ini apa. Nggak usah kita mengikuti terlalu update-nya itu, karena Indonesia ini kita di update ini, kalau terlalu mengikuti update-nya itu, kita nggak tahu narasumbernya dari mana, benar apa tidak, sudah melalui dari penelitian atau tidak, ya kan. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang tidak. Lebih bagus kita pegang informasi hanya satu, yaitu dari Disnaker atau Menkes. Dari situ aja, selebihnya kita nggak usah. Karena banyak di semenjak wabah corona ini, banyak orang-orang yang menjadi dokter mendadak, ya. Dia merasa yang paling pintar, dia ambil kutip dari artikel yang lain, narasumber yang dari mana, ambilnya dari Google, diambil di Google, di share-nya aja gitu. Tanpa dia aja belum mencoba, tetapi udah di share-nya aja gitu. Buktinya itu nggak tahu narasumbernya dari mana kan. Cocok ke kita atau tidak, kita nggak ngerti, ya kan. Yang penting kita protection diri kita sendiri, itu yang kita pegang, itu yang kunci kita jalani. Nah, hanya itu aja, ya. Selebihnya
stop semua, hapus semua, jangan mengikuti update-update yang terlalu itu tidak layak dikonsumsi oleh penderita GERD anxiety dan psikosomatis ya. Pikirkan dulu pikirannya, anxietasnya, kesehatannya dulu, udah selesai. Udah, itu aja tugasnya, gak usah yang terlalu tugasnya adalah hapus semua berita update tentang corona ya, hapus semua yang harus disimpan, yang harus di save, yang harus diikuti, harus dibaca, dilihat, didengarkan adalah bagaimana cara memprotection diri terhadap wabah virus tersebut. Oke, sekian dulu ya, semoga bermanfaat ya video yang penjelasan yang saya berikan ini kepada teman-teman semua. Sekian dulu ya, sekian dulu video kali ini, dan nanti di nextnya lain mudah-mudahan saya bisa sempat kembali untuk mengupload video